Dan ini tentu kita sangat berharap bahwa jajaran di pengurus PBNU itu tidak arogan, tidak seenaknya, tidak mengumandangkan, tidak sembarangan mengungkapkan, mengumbar kata-kata fitnah, tidak sembarangan menuduh dan sebagainya. Dan ini tentu sangat kita harapkan. Tanda gambar NU itu bukan ciptaan pelukis, bukan. Kalau tanda gambar PKB itu saya yang bikin. Jadi ya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya itu tidak suka kerjaan. Makanya saya pengangguran abadi. Nah sekarang saya ingatkan semuanya saja, tidak hanya Yahya, semuanya saja, bahwa saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari ceramahnya Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Dalam ceramah beliau ini menarik untuk saya ketengahkan di sini karena berisi sebuah kritikan, pesan-pesan yang begitu mendalam untuk NU, untuk PBNU, terutama para pengurus-pengurus di PBNU, mulai dari Rois Amnya sampai dengan jajaran-jajarannya. Ceramah Gusmus ini sebagaimana biasanya disampaikan dengan penuh kelembutan, dengan diselingi guyonan-guyonan dan juga guruan-guruan yang tentu ceramah beliau ini akan sangat menarik sekali untuk kita dengarkan, ya. Karena kita sudah mengenal bagaimana ceramah-ceramah Gusmus ini, walaupun beliau itu berbicara seserius pun, yang sangat serius, tapi beliau selalu diselingi dengan humor. Dan termasuk beliau adalah seorang kiai yang sangat saya kagumi karena beliau seorang sesepuh, seorang yang orang tua yang memang bisa menunjukkan, memberikan contoh kepada para generasi muda yang tentu sikap beliau ini sangat sejuk, bersahaja, dan menunjukkan beliau itu seorang tua yang memang punya rasa sayang kepada anak-anaknya, putra-putranya, atau anak-anak muda yang jauh di bawah beliau atau kepada siapapun itu. Inilah sosok Gusmus dan beliau selalu berbicara bersahaja dan enak sekali untuk kita dengarkan. Baik, mari kita simak saja isi dari ceramah pengajian beliau tersebut. Ceramah beliau tersebut kita simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidhah al aizza dimaizukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah Kiai Haji Miftahul Ahyar Rois Am li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, para pengurus PBNU Suryatan Latan Fidiyatan dan seluruh pengurus-pengurus cabang yang hadir pada hari ini, Suryatan Latan Fidiyatan rahimakumullah.
selama ini NU itu jarang-jarang silaturahmi. Padahal NU itu seperti kita ketahui, dia bermula dari kiai-kiai pesantren. Jadi kiai-kiai pesantren menurut sejarahnya itu adalah sandaran umat, sandaran masyarakat. Bukan hanya yang bodoh diulang, tapi yang sakit minta suwuk, yang mau usaha kurang modal minta modal, dan seterusnya. Jadi kiai itu pokoknya di desa-desa. Terus para pendahulu-pendahulu itu seperti Allah yarham Kiai Hashim, Kiai Wahab segala macam ini teringat dawuhnya Sayyidina Ali. Lah ini kalau yang batil saja kalau ditoto dengan tanzim yang bagus itu bisa mengalahkan yang hak. Apalagi ini hak. Kalau ditanzim alangkah luar biasanya. Lalu ditanzim kiai-kiai semua adakan perkumpulan mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini syariatnya. Karena saya lebih tua di sini paling tua, saya akan bicara hakikat. Sampean mudeng atau tidak urusan saya. Seperti ketua umum cerita, ada pujian, ada kritikan. Itu dia sangka hanya sekarang, tidak. Mulai zaman Kiai Hasyim sudah ada kritikan dan ada pujian. Itu hakikatnya memang Gusti Allah bikin begitu. Tanda gambar NU itu bukan ciptaan pelukis, bukan. Kalau tanda gambar PKB itu saya yang bikin. Karena kakak saya itu semangat dulu bikin PKB dengan Kiai Timnya. Saya adiknya diperintah untuk gambar, bisa gambar ini. Saya niru NU sidik-sidik gitu aja. Tapi Nahdlatul Ulama yang gambar jaga tuh, yang ditafsirkan peradaban dunia saat itu betulnya tidak ada pikiran gitu-gitu. Kiriduan itu ngipi gitu aja. Ngipi ada gambar seperti itu. Nah sekarang orang tidak tahu kalau tampar tali yang mengelilingi jagat itu buhulnya 99. Tidak ada orang yang tahu itu. Termasuk mungkin yang PB juga nggak ngitung itu. 99 bintangnya di atas sekian, di bawah sekian, itu ada artinya semua. Padahal itu mimpi. Pada waktu itu didirikan, banyak kiai-kiai pesantren yang tidak setuju, yang kritik, ini ngapain nggak diginikan barang itu, kayak londo. Kalau dulu yang sing bangsa tertib-tertib londo. Ini bangsa kiai-kiai yang dirasa tertib-tertib lah pokoknya jalan itu. Pada waktu itu sudah ada kritikan, pujian juga sudah ada. Kiai-kiai yang menentang juga ada, yang ikut juga ada. Kenapa demikian? Itu sudah kersane Gusti Allah. Ini ya bicara hakikatnya di sini. Kersane. Ini yang jarang-jarang kita pikir, meskipun kiai itu semua kiai, tapi jarang pikir bahwa itu semuanya Gusti Allah. Kenapa yang ngotot jadi jamiah itu Kiai Wahab, tapi yang jadi Kiai Hashim Asy'ari? Ketuanya cuma Kipo, Haji Kipo itu. Tidak ngalim tapi bisa bahasa Belanda. Itu Gusti Allah. Sampai zaman Kiai Wahab sampai Kiai Bisri Samsuri, terus ke sini. Semua sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini saya itu hampir setiap muktamar NU selalu dicalonkan, atau ketua umum atau rais am. Ngucapin sampean ya. Di Lirboyo saya dicalonkan ketua umum, di Solo ada itu, di Jombang saya dicalonkan dari rais am, tapi tidak pernah jadi. Kenapa? Anak Allah tidak menghendaki. Bicara hakikat lagi. Kebalikannya Kiai Miftah Ahyar, beliau tidak ingin. Kenapa saya tahu? Karena saya ikut milih beliau.
Saya termasuk ahlul aqdi al-halli wal aqdi. Jadi saya tahu beliau tidak ingin. Jadi rotok kepeksa ini Rais Amir. Yahya yang kepengin jadi. Itu semua Gusti Allah Ta'ala. Jadi terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan macam-macam lah, neko-neko kok beratnya begini. Berat tidak berat itu ditunjuk Gusti Allah kok. Hakikat, saya bicara hakikat karena saya sudah tua. Di sini ini di bawah saya, apalagi Rais Amir, di bawah saya semua. Jadi saya bicaranya sudah hakikat sekarang itu. Jadi pada zaman yang seperti ini Allah menunjuk Kiai Miftah Hayat dengan Yahya Al-Saqaf. Sampai percaya apa enggak? Ini Gusti Allah itu maha semau gue. Apa yang bisa memimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia kan hanya jadi kongkonan Yahya toh. Itu Gusti Allah yang musiknya, itu Gusti Allah. Karena itu kita harus kembali kepada Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah yang menentukan. Kita cuma pasrah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, kita ikhtiar. Tapi jangan mengeluh, ini pekerjaan banyak sekali, tantangan banyak sekali ya. Kamu yang minta sendiri kok. Kamu kalau ingin nganggur ya enggak usah nyelon, enggak apa-apa. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Makanya saya pengangguran abadi. Paling enak jadi orang pengangguran. Nggak ada yang maitu, nggak ada yang kritik, nggak ada yang muji juga nggak ada orang nganggur. Tapi Yahya itu cari kerjaan. Sudah ngomong sama saya, saya tahu karena dia ngomong sama saya. Saya mau cari kerjaan di NU. Dia punya ide gini. Ya silakan usahakan itu. Muka-muka kasih. Orang mau muka-muka kasih, muka-muka apa yang kamu inginkan itu bisa kamu laksanakan kerjaan itu. Nah sekarang saya ingatkan semuanya saja, tidak hanya Yahya, semuanya saja bahwa ini kehendak Allah sesuai dengan zamannya. Tantangannya sesuai zamannya, mulai zaman Kiai Hasyim Asy'ari sudah ada, Kiai Wahab Asfullah sudah ada, zaman Kiai Bisi Samsuri sudah ada, Kiai Aliafi sudah ada, terus sampai ke sini ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda, ada tuntutan-tuntutan. Tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari kiai-kiai pesantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat. Saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang, karena mereka adalah penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dan diberikan oleh Allah sendiri sebagai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Dari azizun alaihi ma'anitum inilah maka para kiai-kiai yang penerusnya para nabi itu mempunyai rasa belas kasihan kepada umat, sehingga kalau ada kiai kok tidak punya belas kasihan kepada umat, ada umatnya bodoh tidak diulang, ada umatnya minta bantuan tidak dibantu. Nah sekarang ini itu ditandir menjadi organisasi. Maka organisasi Nahdlatul Ulama harus selalu mengembangkan perhatiannya kepada umat dan tuntutan-tuntutan umat apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi ulama ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak dari ceramahnya Gus Mus tersebut ya. Semoga
dari apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentu kita sangat berharap dari apa yang disampaikan beliau ini bisa memberikan pesan dan kesan yang mendalam untuk para pengurus PBNU di jajaran PBNU, sehingga mereka bisa lebih bersikap arif dan bijaksana dalam berbagai hal, dalam mengambil keputusan. Dan ini tentu kita sangat berharap bahwa jajaran di pengurus PBNU itu tidak arogan, tidak seenaknya, tidak mengumandangkan, tidak sembarangan mengungkapkan, mengumbar kata-kata fitnah, tidak sembarangan menuduh dan sebagainya. Dan ini tentu sangat kita harapkan terutama dari orang-orang tua, dari para pengurus di jajaran PBNU ini. Kita semua sangat berharap kepada mereka semua, ya, semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.